lagi ke acara Polpers Corner. Hari ini aku kedatangan tamu yang spesial banget menurut aku. Soalnya dia sudah melanglang buana sampai ke Indonesia Timur. Halo Benny, apa Halo, kabar? halo Ibu Christine, luar biasa kabarnya. Seriusan? Kamu Serius? makin shining, glowing. Mungkin efek dari matahari timur kali ya Bu ya, Serius. yang lebih mencekam terus panasnya luar biasa. Mencekam loh. Harusnya kalau mencekam kau jadi hitam loh, Ben. Tapi kan harus dilindungi sama Apa? Oh, skincare juga. kita nggak boleh sebut produk ya. Baiklah, Baiklah Benny, apa kabar? fantastis Ibu, luar biasa. Ibu bagaimana kabarnya? Saya seperti biasa sehat selama PPKM, pantat pinggang kembali melar gitu ya kan? Kelihatannya emang makin lebar ya Bu ya. Iya dong. Body shaming woi. Maksudnya dari Body shaming woi, body shaming. Ya udahlah nggak apa-apa. nggak apa-apa Ibu ya. Oke Ben, kembali ke Poltek Medan gimana rasanya hari ini? Sebenarnya sedikit canggung ya Bu ya, pertama kali masuk soalnya udah berubah banget semuanya. Mulai dari gedung-gedungnya udah baru juga, kayak gedung kuliah terpadu yang ini. Itu kita kan belum pernah nih kemarin Baru yang satu loh yang baru, yang lama. iya tapi Oh kan ada dua, ada tiga dua atau kalau nggak salah itu. Kan banyak yang direnov juga, jadi kayak Mm. pertama masuk pangling mau kemana nih gitu ya kan. ATH aja kemarin kan cuman kosong plong gitu dong. Iya. Sekarang udah ada gedung yang baru yang aku masuk aja pertama udah ada liftnya dong Bu, astaga. Yang mana ada lift? Kuliah terpadu yang ini kan ada liftnya Bu. Oh, aku gagal fokus. Soalnya tadi kita ngebahas ATH, terus tiba-tiba ke gedung Iya terpadu. maksudnya kan area Akbar yang sudah yang berubah Poltekpar maksudnya Kok yang udah grogi? berubah. Grogi karena bingung. Ini beneran kampusku atau bukan ya gitu ya. Sepertinya sih Bu. Ya udah, Ben, ceritain dikit dirimu dulu prodi apa ke teman-teman. Baiklah. Selamat sore semuanya. Selamat sore atau selamat pagi nih Bu. Bebas. Nah, dulu itu aku di program studi administrasi hotel yang D4-nya aku itu lulusan tahun 2020. 2020. Oke, berarti masih fresh ya. Bisa dibilang masih fresh Dia graduate. masih fresh dari oven. Oke, jadi Ben, dari dirimu wisuda, kemarin kan terakhir kamu ke Indonesia Timur kan? Benar Bu. Aku penasaran kok bisa kepikiran ke sana? Karena kan biasanya anak-anak kan ke Bali, ke tengah-tengah gitu kan. Jarang ada yang mau ke timur gitu. Sebenarnya alasannya cukup simpel sih Bu. Karena kan pada saat kita yang kemarin skripsian itu kita udah coba-coba untuk nge-apply di hotel mana aja ataupun di perusahaan mana aja gitu Bu. Oke. Nah, di sini saya memanfaatkan yang namanya peluang. Mm-mm. Jadi sembari menunggu jadwal wisuda, udah nge-apply ataupun ngirim CV-CV ke berbagai perusahaan ataupun hotel. Nah di situ kebetulan interviewnya banyak nih. Dari Bandung ada, yang di Medan juga ada, yang di Jakarta dan yang lainnya ada juga, dan terakhir ini yang di Papua gitu loh. Dan mereka cuma nyangkut di interview pertama doang gitu. Oke, berarti nextnya nggak. Iya, jadi nggak ada kelanjutan dari interview Oke. itu. Nah kebetulan yang Papua ini sampai di interview yang kedua sampai yang ke HRD juga gitu. Jadi ya udah sih yang penting mikirnya dapat peluang di Papua, benefitnya juga lumayan gitu loh. Jadi saya coba di sana dan awalnya nggak ada mikir kayak yang bad atau yang negatifnya gitu lah. Kita kan tahu kan Papua terlalu jauh gitu yang dari Ya, kadang-kadang kan ada Medan. orang worry, ya ampun jaraknya gimana ya? Aku pulang gimana? Terus di sana dunia baru gitu kan. Berarti dirimu nggak mikirin itu, yang penting aku kerja dulu, berangkat aja gitu. Yang penting kerja dulu karena kita juga di kampus kan udah dibekali kan. Pada saat dulu itu kita ada trainingnya itu 2 kali. Yang pertama dapat kesempatan training di luar negeri, yang keduanya di daerah Bintan. Jadi kayak udah terbiasa gitu loh Bu. Mau ditempatkan di mana aja, ya oke-oke aja, nyaman-nyaman aja gitu loh. Bermodalkan dari apa yang dipelajarin dulu di kampus gitu. Ya, emang belajar apa aja coba di kampus? Ditanya sekarang juga dia lupa. Masih lumayan nih, ingat sih gimana dulunya Prakteknya kan yang paling kau inget kan? prakteknya, terus how kayak mana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar sih Bu. Nah, terus waktu persiapan ke Papua itu ribet gak sih kemarin? Itu Kalau pas pandemi juga kan? iya Bu, Ribet gak kamu? kalau untuk ribetnya enggak sih Bu. Nah jadi itu sih karena lagi pandemi kan kita cari kerjaan juga susah gitu ya Bu ya. Nah, jadi ada peluang yang ini, coba ini ya udah di situ persyaratannya hanya tes PCR aja sih, nggak ada yang lain. Kalau untuk tiket keberangkatannya kita sendiri yang prepare. Dan di sana ya puji Tuhannya juga kita dikasih tempat tinggal. Oh, berarti kamu dapat tempat tinggal. Iya dikasih tempat tinggal.
Berarti dia ada kayak mes gitu ya? Kita ada mesnya. Dan yang di mes ini emang semua orang-orang yang dari luar kota Papua. Oh, berarti banyak yang kerja di situ orang dari luar emang. Banyak yang dari luar juga sih, Bu. Jadi nggak purenya 100 nggak semuanya dari orang lokal gitu loh. Ada yang campuran dari Papua Manado, ada yang kayak kita itu dari Jawa Timur, dari Riau, dari Medan, campur gitu, Bu. Terus waktu pertama nyampe ke Papua, gimana? Ada culture shocknya nggak sih? Boleh cerita dikit nggak? Nggak, maksudnya kan ini cuman sharing Iya, gitu iya, Bu. kan. Kalau culture shocknya nggak ada sih, cuman kayak kalau atmosfernya sama aja sih kayak di Medan juga kan tetap panas. Di sana Kamu di Papua di kota mananya? kalau saya itu di Papua Barat, kota Sorong ya, Bu. Oke, Jadi di Sorong. jaraknya itu cuma 2 menitan dari bandara. Oh, dekat. Deket banget. Oke, terus? Ya. Bahkan mereka suka gitu lah kalau misalnya ini pengalaman aja ya, Bu ya. Kalau pertama kali saya masuk ke area mes itu, nggak usah di greeting, mereka udah greeting duluan, siang kakak gitu. Oh ya, Jadi berarti mereka jauh lebih ramah dari mereka kita di sebenarnya sini ya aslinya sebenarnya. mereka itu ramah sih, Bu, baik juga. Hmm. Makanya kayak sebenarnya kalau tinggal di sana itu nggak ada masalah atau nggak ada kendala gitu. Terus kamu tadi berapa lama di situ dikontrak atau gimana? Sebenarnya saya itu dikontrak di sana selama 1 tahun. Namun karena ada peluang baru, kerjaan baru yang setelah saya pikir tambah pengalaman apa gitu. Jadi saya memutuskan untuk resign di hotel yang sebelumnya yang di Papua yang di Vega Hotel gitu, Bu. Tapi kamu kena itu nggak sih? Kena penalti dan lain-lain tidak ada? Ada nggak? Ya syukurnya nggak ada sih, Bu. Oh, puji Karena Tuhan ya. puji Tuhannya nggak ada karena memang saya nyampaikan ke HRD terus ke finance controlnya ke semua atasannya juga dengan baik-baik gitu. Hmm. Nah, kira-kira peluang apa sih yang membuat kamu hijrah dari Papua? Ini jadi malu-malu gitu ngomongnya. Jadi kan kita mikir nih kan dunia hotel ini kan luas gitu, Bu. Hmm. Kita nggak harus mikir daerah Indonesia aja, nggak boleh kayak kita pengennya kerja di Jakarta aja atau di Bali atau di mana gitu. Dunia perhotelan kan bisa dibilang mencakup internasional gitu, Bu. Nah kebetulan saya kan emang dari dulu orangnya suka coba sana sini mau Ya, aku sejauh tahu. apapun. Aku tahu banget Ben dirimu. Nah jadi ya udah kebetulan kemarin informasi yang saya terima itu ada lowongan kerjaan itu dari Bu Hafiza sih, Bu. Jadi Hafiza, dari program studi kita. Jadi kita masih ada perkumpulan antara alumni. alumni. Jadi beliau share ke kita dan saya kan posisinya udah 2 bulan lagi nih mau kelar dari Vega kontraknya. Saya mikir nih, coba aja kali aja nanti setelah resign baru saya bisa gabung gitu. Ternyata mereka minta cepat, Iya, mereka urgently required urgently berarti. required. Nah jadi ya udah prosesnya dicepatkan semua sehingga nanti berangkat di tanggal 13 Oktober ke Abu Dhabi. Ke Abu Dhabi. Yeay. Nama Penasaran? hotelnya Abu Dhabi apa? Penasaran nama hotelnya? Aku yang penasaran nih, kemana nih hotelnya? Nama hotelnya itu The Warner Bros. Abu Warner Dhabi. Bros itu yang kartun-kartun itu kan? Benar sekali, Bu. Jadi Pasti lucu banget ya kayaknya ya. cute. Jadi memang hotel kita itu kayak bersampingan dengan area bermain Warner Bros itu yang untuk anak-anak sih, Bu. Warner Bros Abu Dhabi. Dan kebetulan juga ada alumni kita juga di sana, Bu. Banyak sih katanya alumni Abu Nah, Dhabi ya. Cuman iya. memang nggak ke-track kan. Terus kemarin, tapi aku lihat status kayak ada beberapa orang ya Ben. Kalian berapa orang ke situ? Oh, banyak yang kerjanya di luar itu yang kita baru-baru selesai pengurusan itu ada dari program studi MDK ya yang namanya Griffin udah berangkat yang kemarin Ya, di hari Griffin Kamis. udah. Bahkan Griffin tuh belum wisuda loh. Nah, salut banget sama dia Kan makanya amazing banget loh dia, luar biasa. kayaknya kita satu tipe sih, Bu. Jadi prepare duluan sebelum wisuda gitu. Iya, jadi sebenarnya kan melalui podcast ini aku pengen kasih tahu ke teman-teman di rumah. Jadi kalau hospitality sama pariwisata itu kan lowongan kerjanya luas Luas gitu loh. banget. Kita tuh nggak apa maksudnya terspesifikasi misalnya harus di hotel gitu kan, harus di bank gitu. Enggak, kita bisa kemana aja. Yang penting bisa adaptasi dan Dengan bisa bawa lingkungan. diri ya kan. Benar, Ibu, benar sekali. Ini keren loh hotelnya. Itu Saya sambil googling. reopening juga sih, Bu. Jadi hotel baru memang. Iya, tapi maksud aku kan mereka amazing gitu ya, baru COVID terus udah mulai bangkit kan. Sepertinya penanggulangan COVID di daerah Abu Dhabi atau UAE itu nggak terlalu ini sih, Bu. Mereka bagus gitu lah, Bu. Jadi sehingga mereka mendatangkan tenaga kerja yang dari luar Abu Dhabi juga gitu. Boleh ceritain dikit nggak Ben? Susah nggak sih pas mau melamar gitu, mulai dari persyaratannya gitu?
Kalau boleh jujur nih ya Bu ya, Mm-mm. menurut saya pribadi bahkan lebih enak urusannya pengurusan pelamaran kerja di luar negeri daripada di Indonesia Ih, sendiri. kenapa gitu? Ini menurut saya aja sih Bu. Karena mereka emang kayak to the point aja gitu lah. Kalau misalnya memang lulus, ya dikasih tahu. Jadi nggak perlu kayak Tarik digantungin atau ulur di gitu. PHP-in gitu. Kalau kemarin saya yang sebelum lulus itu, yang sebelum berangkat ke Vega, saya menunggu dari hotel yang X nih, itu sekitar 2 bulan. Dan terakhir Nggak mereka jadi. bilang kalau misalnya nggak keterima gitu. Kalau yang di sini itu cuma menunggu waktu sekitar 1 minggu. Berarti awalnya kamu kan dapat informasi, Iya Bu, terus kamu send CV. send CV Dia langsung. pakai email atau Jadi gimana? berhubung hotelnya kan ada website sendiri. Jadi saya itu daftarnya itu ke jobs.hilton.com. Nah jadi langsung ada nih kode misalnya kayak hotel namanya ini yang dicari gitu di search engine-nya. Jadi saya input CV, saya buat semua, saya isi form-formnya semua gitu Bu. Oh, berarti kamu masuk ke websitenya, kamu lengkapi semua formnya, Iya Bu, terus mereka notif ke kamu balasnya lewat email. lewat email. Dan mereka Ada tentuin proses tanggal, wawancara. mereka tentuin setelah itu tentuin untuk waktu dan tanggal interviewnya. Interviewnya berarti By video call. video call. Iya, Bu. Luar biasa. Jadi teman-teman sesederhana itu, yang penting kamu punya niat ya kan? Bener. Jadi kita nggak perlu sih kayak ngirim CV langsung ke tempat kerjaan atau gimana gitu. Gak usah manual gitu kan? Gak usah manual. Jadi sekarang kan udah ada udah ada kayak Udah ada webnya webnya khusus gitu. sendiri. Ya sama kayak di Poltekpar sih. Sekarang kita udah lagi ngembangin web yang itu Yang Hope ya, Bu, ya? hope.poltekparmedan.ac.id. Jadi sekalian kita numpang promosi di podcastnya si Benny. Tapi kan memang terbukti ya itu Terbukti. efektif kan? Efektif sekali, Bu. Karena kan kita dapat notif-notifnya. Nah, terus cerita dikit dong pas wawancara yang ditanyain apa aja sih? Nah, kebanyakan yang ditanya pada saat wawancara itu, ini buat teman-teman jangan langsung takut dulu kalau misalnya emang gak ada experience di bidang yang terlalu mendetail gitu ya. Karena mereka itu kebanyakan pada saat interview melihat bagaimana cara kita menjawab pertanyaan itu dengan santai ataupun dengan tenang, terus yang langsung emang ke poinnya, ke intinya gitu. Kalau misalnya pertanyaan saya itu sedikit yang mengenai housekeeping. Karena kebetulan saya kan di Abu Dhabi mengenai housekeeping ya Bu ya. Di sana kerjanya housekeeping. Jadi yang ditanya itu paling bagaimana cara kamu membuat tamu itu lebih satisfied dan bisa datang kembali ke hotel kita. Dan mereka nggak nanya gimana cara bersihin kamar, gimana ngerapikan bed, nggak ada sih. Berarti lebih tanya ke personalnya. Terus kamu jawab apa kemarin? Ya, ini rahasia kan. Mana tahu nanti kan kalian dapat pertanyaan seperti Benny, terus bisa gitu kan. Amin, mudah-mudahan semua. Amin. Ya Nah, kita juga nggak, maksudnya gimana ya? Ini kan tergantung ke pilihan pribadi iya, Bu. masing-masing. Tapi kalau pengen punya pengalaman, kenapa tidak kan gitu kan? Benar sekali. Jawabannya apa tadi Ben? Jadi kalau misalnya memang ditanya pada saat itu kan, saya jawabnya sih hal yang Pakai bahasa Inggris kan ini ya? ini semuanya pakai bahasa Inggris sih, Oh Bu. ya, teman-teman ingat ya, Inggrisnya harus dibagusin. Bahasanya maksudnya. Nah, jadi Inggrisnya itu harus diimprove lebih tepatnya, Bu. Karena jujur saja saya pun nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya. Tapi kan setidaknya kamu paham basicnya, ngobrol sehari-hari itu bisa. Jadi kadang-kadang mahasiswa kita kan mau ngomong aja Udah takut takut gitu. duluan. Iya. Nah, di situ harus diselipin yang namanya self confidence. Jadi kita nggak boleh takut duluan untuk gimana ngomong ataupun menjawab pertanyaan yang dalam bahasa Inggris gitu, Bu. Nah, pada saat interviewernya ataupun yang eksekutif housekeeper yang nanya ke saya bagaimana cara bisa menyenangkan hati tamu sehingga mereka bisa balik lagi ke hotel kita gitu. Simple sih, karena kan yang paling penting itu adalah kalau misalnya mereka puas itu pasti ada salah satu yang membuat mereka puas gitu. Iya. Kalau saya sih jawabnya dengan komunikasi. Oke. Karena komunikasi itu hal yang paling penting buat tamu. Ibaratnya tamu ini kan kadang ada yang mereka masuk ke hotel kita, mereka kan masih bingung di mana areanya. Iya benar. Di Masih situ- yang front office-nya mana, Mana ini front kemana, office-nya harus ke gitu, concierge mana gitu ya. Nah, di situ kita memulai komunikasi kita dengan tamu. Berarti greetings dulu. Greetings, tanyakan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cari gitu. Dan mulai dari mereka masuk sampai mereka keluar kan kita bakalan tetap komunikasi dengan tamunya. Pada saat mereka juga udah ada di kamar, kita harus ada yang namanya kayak courtesy, apa yang kurang dari kamar kita. Apa yang mereka butuhkan, apa yang nggak ada di kamar, ya gitu-gitu, Bu. Bisa by phone atau bisa pakai note gitu ya, By note, ditinggalin di kamar. Yang penting ada komunikasi,
lalu taking care mereka layaknya seperti family kita atau keluarganya kita. Atau bagaimana kita ingin diperlakukan, kita perlakukan mereka gitu Benar. ya Ben. Karena kalau misal kita treat mereka seperti keluarga, pasti berbeda dengan nge-treat seperti tamu atau gimana. Karena kalau keluarga kita pasti lebih willingness to serve, seperti jargonnya ini ATH, willingness to serve. Iya, Jadi itu selalu saya bawa juga sih di setiap di mana saya kerja. keren. Ini menginspirasi banget loh. Jadi kapan kamu ke Abu Dhabi-nya? Fixnya ke Abu Dhabi di tanggal 13 Oktober ini, Bu. 13 Oktober Iya. ini. Kalau soal gaji udah diinfoin belum sih? Gak kepo. Nanya-nanya. Kalau untuk gaji mereka sudah kirim sih, Bu. Apa benefitnya juga sudah mereka kasih tahu. Benefit sama gajinya boleh dikasih tahu nggak, Mantau? Kan ini kan memotivasi teman-teman ya. Lebih kurangnya aja nggak usah angka tepatnya gitu. Angka tepat juga nggak apa-apa sih, Bu. Nggak usah lah, nanti kan nggak enak kan. Nanti teman-teman kamu minta traktir makan. Jadi sebenarnya Nggak gaji- bercanda, serius. Ini nggak hanya apa-apa. buat range-nya aja. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya untuk gaji basicnya di sana itu memang udah ditentuin sama mereka, itu sekitar di bawah 5 jutaan gitu. Itu belum termasuk service charge yang akan Service kita charge dapat kan tuh biasa lebih tinggi kan. biasanya. Heeh. Emang selalu sih kalau perhotelan kayak gitu. Terus Iya, Bu. Nah, jadi selain dari basic salary-nya, kita juga dikasih fasilitas apartemen ataupun kamar. Lalu kita ada akomodasi dan transportasi juga. Jadi kita emang cuman bawa badan aja sih, Bu. kalau tiket kamu pergi dibayarin juga. Tiket pergi dibayarin, nanti juga mau pulang setelah habis kontrak juga dibayarin. Kontraknya berapa lama? Itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nggak 2 apa-apa sih, tahun. dalam 2 tahun kan kamu bisa belajar banyak gitu kan. Ya, siapa tahu nanti setelah 2 tahun di sana saya bisa lebih mahir bahasa Arabnya. Jangan-jangan dia nggak pulang lagi, guys. Curiga nanti dia nikah di situ. Astaga, tapi nggak apa-apa, sekali aja jodohnya di sana. Iya, bisa tahu, bisa jadi kan. Bisa jadi, Bu. Terus gimana sih apa ya perasaan kamu gitu sekarang mau ke Abu Dhabi? Kalau perasaannya ya tetap senang aja sih, Bu. Kamu happy gitu? Happy sekali karena kan kita bakalan ke negara orang gitu. Jadi kita bisa lihat suasana negara yang di luar dari negara Indonesia gitu loh. Karena emang Persiapannya kalau persiapannya sih udah kemarin aman. aman sih, aman semua. Paling Susah cuma nggak ngurus administrasi visa kerjanya? sumpah, Bu, pengurusan administrasi cuma 2 hari. Itu Cepet ya? cepat sekali. Luar biasa. Iya, makanya kemarin itu mikirnya kan itu bakalan lama gitu loh. Ternyata 2 harian doang. Bahkan teman kita yang satu lagi itu yang Alvin anak MDK juga itu mereka cuma 1 hari visanya udah kelar di situ. Wih, cepat. Kebetulan kita kan kemarin antriannya banyak. Nah, jadi kita dibuat di keesokan harinya gitu, Bu. Oh, makanya kamu jadi 2 hari. Jadi 2 hari. Terus kalau orang tua gimana? Happy Ya mereka? namanya orang tua tetap support, senang gitu loh ngeliat anaknya senang. Walaupun ya tetap khawatir senang. gitu ya. Aduh, anakku jauh gitu kan. Kayaknya mereka lebih khawatir pada saat ke Papua yang kemarin deh. Daripada ke Abu Dhabi. Ya itu tadi karena kan ada image-nya kan. Padahal sebenarnya kan nggak apa-apa sih ya. Emang gak apa-apa sih. Karena memang yang area yang itu yang di pegunungan yang di pelosoknya gitu, Bu. Kalau kita kan ya puji Tuhannya di Daerah kotanya. kota kan. Ah, ah. Jadi kamu main ke Raja Ampat nggak kemarin? Nah, Ya, aku tuh masih Itu nanya ini dia. Itu dia penyesalan terbesar Itu saya, dia Bu. Saya nggak penyesalan. pergi. emang gimana ya, Bu ya? Pengen kali kemarin kan udah susun rencana nih sama teman-teman yang satu. Karena kan udah deket kan. Dekat, Bu. Cuman emang timingnya nggak ada yang pas. Pada saat pengurusan ini ternyata pihak hotel nggak ngasih keluar cuti saya gitu. Jadi ya udah langsung berangkat aja ke Jakarta pengurusannya semua. Jadi ke Raja Ampatnya di cancel. Berarti dirimu dari Papua langsung ke Jakarta. Jakarta ngurus-ngurus, Ngurus-ngurus balik ke Medan. balik ke Medan untuk sekalian ya Pulang-pulang family lah. time lah gitu. Oke, oke. Ini sangat menginspirasi sekali. Yang penting kita jangan jangan takut mencoba ya, Ben. Sebenarnya itu sih. Jadi kita coba aja dulu, mau hasilnya gimana pun pasti nanti ya kalau misalnya memang rezekinya pasti ya puji Tuhan gitu. Kalau misalnya memang enggak, Ya udah, coba masih lagi. ada jalan yang Masih lain ada gitu jalan kan. yang lain. Jadi total kamu ngelamar kerja udah berapa sih, Ben? Kalau dihitung dari email ada sekitar 200-an Ibu. 200-an, nggak masalah. Jadi teman-teman ini kan bisa jadi inspirasi kalian. Benny Benar. itu melamar kerja sampai 200-an. Banyak yang ditolak, hanya sedikit yang diterima. Tapi percayalah, Tuhan punya Jawaban yang baik lah iya, gitu, Bu. punya rencana yang baik untuk kamu selama kamu berusaha, gitu Benar kan? sekali. Oke, terus kan Ben, boleh diceritain sedikit nggak sih pengalaman kamu dulu kuliah di Poltek Medan kayak apa?
Tapi kan sedikit kurangnya ibu juga tahu gimana saya di kampus. Iya, tapi kan waktu itu aku kabur juga 2 tahun. Jadi aku nggak tahu lah 2 tahun itu kau ngapain, Ben. Balik-balik kau udah wisuda aja. Astaga. Enggak lah, maksud aku tuh bukan pengalaman gimana-gimana. Maksud aku proses belajar mengajarnya kayak apa. Terus karena kan tiap tahun tuh pasti orang nanya, kalau PPH itu belajarnya apa sih gitu kan. Terus kenapa sih anak PPH itu kok kayaknya sombong-sombong banget gitu ya Bu ya? Gitu. Padahal enggak sebenarnya. Enggak. Cuman memang kalian kan punya prestise sendiri karena kalian diploma 4 kan. Pada zamannya. Pada Kalau sekarang kan zamannya. udah ada 2 diploma 4-nya gitu. Iya, Bu. Maksud aku cerita dikit aja sih pengalaman kira-kira PPH itu dulu kamu belajar apa aja gitu. Jadi dulu pada saat kuliah nih, masa-masa kuliah. Hmm. Jadi merasa bersyukur aja sih Bu masuk dan keterima di program studi PPH. Satu itu ya karena memang mereka diploma 4 sendirinya gitu. Mm-mm. Dan yang lainnya itu kita belajar banyak banget mencakup tentang perhotelan gitu. Jadi kita nggak melulu tentang administrasinya seperti program studinya kan namanya administrasi hotel. Ya, Ternyata kita belajar juga tentang operasional hotelnya juga. berarti lebih banyak dan lebih detail ya Lebih sebenarnya. mendetail. Ya walaupun hanya bisa dibilang hanya lapisan luarnya aja gitu. Tapi kan kita di situ bisa Udah punya gambaran. udah bisa cari tahu nih mana kita yang fokusnya mau kemana gitu. Kalau dulu kan kita pelajarin nih seperti yang di program studi manajemen tata hidang, divisi Oh, kalian kamar, belajar itu juga kan? belajar Bu. Pastry, tata boga, kita pelajarin semua gitu Bu. Sampai nanti di semester 7-nya kita pelajari tentang administrasinya. Yang di situ yang dinamakan adalah di bagian back office-nya seperti sales marketing, di finance sama di human resource-nya. Kalau PKL-nya berapa kali? 2 kali ya dulu ya? Nah, ini juga yang paling enak. Di ADH itu PKL-nya 2 kali. Di semester berapa dan berapa? Itu kemarin di semester 4. Yang semester 4 ini kita PKL-nya mengenai yang operasional. Oke, berarti Jadi kita bisa bebas milih di lapangan kita, ya, di operasionalnya. Jadi teknisnya. kalau saya pribadi kemarin kan itu di bagian housekeeping, Bu. Kamu di mana waktu itu? Kemarin itu puji Tuhannya saya dapat training di Hotel Marriott di Bangkok. Oh, jadi anak ini memang udah ke luar negeri terus aja bawaannya guys. Jadi 200 itu di Indonesia ada yang lamarnya, cuma satu yang jebol. Satu yang jebol. Gitu sekali melamar ke Abu Dhabi langsung ditangkap. Emang Begitu. jodohnya ke luar negeri kayaknya. Amin. Amin, Bu. Oke, ini lanjut ya, Bu ya. Lanjut, Nah, lanjut. yang PKL kedua itu kemarin dapatnya di Bintan. Bintan, oke. Di Bintan Lagoon Resort dan kebetulan dapatnya di bagian finance department. Kamu ke Bintan rajin-rajin ke Singapura dong itu. Pernah sih. Kan gak jauh-jauh kan dari luar negeri bener kan? Manfaatin karena kan emang dekat gitu loh. Jadi Iya di paspornya sih. banyak stempnya dari negara-negara. Banyak paspor, salah. Banyak stem guys. Banyak Batuk, Bu. stemnya aja dipinjam dari imigrasi, tep udah lewat. Aduh. Baiklah, Ben, aku kayaknya yang mau aku tanya sih udah. Kamu mau kasih ini nggak sih kesan pesan gitu ke anak-anak, ke penonton lah. Karena sebenarnya kan kita tuh pengen nyari-nyari alumni gitu kan, Iya, buat ngasih inspirasi. Karena kan kadang-kadang image orang tua tuh kalau sekolah pariwisata ngapain sih gitu Iya. kan? Kan lebih identik mereka dengan yang lebih sukanya misalnya jadi dokter, terus akuntansi gitu kan. Mereka lebih suka ke situ biasanya. Ada pesan-pesan ke teman-teman di rumah atau para orang tua mungkin. Ya sebenarnya begini ya Bu ya. Karena yang tahu diri kita sendiri itu ya kita sendiri gitu lah. Jadi kalau misalnya memang adik-adik ataupun teman-teman sekalian berkuliah di Poltekper ya dinyamanin aja gitu lah. Mau bagaimanapun pandangan orang tua ya itu tergantung kita gimana ngejelasinnya. Jadi kalau misalnya kita berperilaku buruk atau nggak pantas gitu ya pasti orang tua jadi nggak bisa support gitu. Iya sih, cuman ya itu kadang-kadang memang tantangan terbesar meyakinkan. Meyakinkan ya. Ya susah soalnya. Nah jadi buat adik-adik atau teman-teman sekalian, kalau misalnya emang udah berkecimpung di dunia pariwisata di Poltek Parmedan ini, dijalanin aja gitu loh. Yang emang harus war kalau kata orang Medannya. Iya sih, Karena kan harus berani bermimpi. harus berani bermimpi gitu. Karena kita kan nggak cuma stuck di sini ya, apalagi misalnya kayak sekarang masa pandemi kan orang pasti ngomong, ya ampun nanti habis kuliah aku kemana gitu kan, hotel pada tutup. Sebenarnya enggak ya kan, Sebenarnya karena enggak. dunia juga sekarang sedang memulihkan diri, termasuk Indonesia gitu kan. Iya benar. Jadi kita tetap harus maju, pantang mundur. Pantang mundur. Nah Iya. jadi jangan takut untuk mencoba juga sih Bu. Iya benar. Seperti ya pengalaman yang baru saya rasakan gitu. Jadi memang harus berani untuk memulai, fokus pada tujuan dan juga
ya harus dibawa dengan doa sih semuanya. Dan harus restu dari orang Restu tua. dari orang tua. Iya. Oke Benny, good luck ya. Thank you, Terima Bu. kasih udah mau datang ke sini. Terima kasih Nanti- buat Polper. Nanti pulang dari Abu Dhabi mampir lagi ya. Nanti kita buat Polpers Corner Part 2. Part 2 dengan saya lagi. Iya, atau Wow. mungkin nanti kalau misalnya kamu lagi di Abu Dhabi, kita telepon ya Bang Denny ya. Ini serius? Boleh? Boleh. Boleh, Bu. Karena kan saya di sana juga 52, jadi banyak day off-nya. Makanya nanti kita telepon-teleponan gitu ya Bang. Mana tahu aku rindu ya kan. Iya. Iya. Terus sekarang klarifikasi, kamu ngapain sekarang di Abu Dhabi? Yang pasti ya kerja lah, Bu. Astaga. Baiklah, terima kasih Benny. Sampai ketemu lagi. Sukses Baik, terus. Bu. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye, Oke, Polpers Polpers. di rumah, sampai sini dulu Polpers Corner hari ini bersama Abang Benny. Ingat, jangan lupa untuk berani bermimpi, karena kadang kita suka lupa dan terlalu nyaman di zona nyaman Zona sekarang gitu. Tetap semangat, salam sehat, dadah. Bye.